Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, bersama Salsabila. Allahu Akbar. Jumpa lagi dengan Pak Jai, teman-teman. Hari ini kita bertemu dalam pembelajaran tematik ya. Tematik kita sudah sampai di tema 3, subtema 2, pembelajaran 3 ya. Ya, baik teman-teman, sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu seperti biasa kita buka dengan berdoa. Isti'adah dan berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Ya, alhamdulillah. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, masih semangat belajarnya? Insya Allah tetap semangat ya, walaupun PTMT-nya belum 100% full ke sekolah, insya Allah tidak mengurangi semangat kalian dalam mendalami pembelajaran di sekolah kita tercinta SDIT Salsabila. Baik teman-teman, seperti yang sudah Pak Jai sampaikan, materi kita sudah sampai di tema 3, subtema 2, pembelajaran 3. Ya, kalian bisa siapkan bukunya di buku paket tematik 4C. Kalian bisa buka di halaman 53. Ya, di halaman 53 pembelajaran 3. Nah, di pembelajaran 3 ini materi apa yang akan kita bahas? Ya, materi yang akan kita bahas adalah yang pertama, kita akan belajar tentang menjelaskan bagian tubuh hewan dan fungsinya. Ya, yang kedua, kita akan melakukan wawancara dengan teman. Ya, ini adalah 2 materi pembahasan yang akan kita bahas di pembelajaran 3. Oke, simak pembelajarannya. Ya, menjelaskan bagian tubuh hewan dan fungsinya. Nah, baik teman-teman, ada yang tahu ini hewan apa? Ya, kalau ada yang belum tahu, kebangetan. Ya, hewan ini adalah hewan katak. Ya, apa itu? Katak. Ya, katak ini adalah hewan yang unik. Kenapa unik? Karena dia merupakan hewan yang dapat hidup di 2 tempat, yaitu bisa hidup di darat dan juga di air. Bisa dalam air dan juga bisa di darat. Nah, hewan ini disebut dengan hewan amfibi. Hewan amfibi adalah hewan yang hidup di 2 tempat, bisa di air, bisa juga di darat. Nah, di Indonesia ini ada berbagai macam jenis katak. Nah, di Indonesia ada beberapa banyak jenis katak, tapi ada beberapa katak yang terkenal di Indonesia. Nah, tidak semua hewan ini memiliki kemampuan hidup seperti katak. Tahukah kalian apa perbedaan antara katak dengan kodok? Hampir sama ya, bentuknya hampir sama, tapi ternyata ada perbedaan yang jelas antara katak dengan kodok. Apa perbedaannya? Bisa kita lihat. Beda katak dan kodok. Nah, katak ini dan kodok seringkali istilah katak dan kodok ini digunakan bergantian untuk menyebut makhluk amfibi berbunyi khas. Namun sebenarnya mereka adalah 2 spesies yang berbeda yang memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Ya, katak itu bertubuh kecil, licin dan berlendir. Tubuhnya licin dan berlendir kulitnya. Nah, tubuhnya ramping dan kecil, tidak besar ya. Terus memiliki kaki yang panjang sehingga lompatannya juga cukup jauh. Nah, jadi kalau ada lomba melompat, katak itu lebih menang daripada kodok. Kenapa? Karena kaki belakangnya itu panjang sehingga lompatannya menjadi jauh. Nah, ada beberapa fakta tentang katak.
Jenis katak yang umum ditemukan di Indonesia adalah katak sawah. Nah, biasa kalau kalian ke sawah itu suka ada hewan katak yang kecil-kecil, itu katak. Nah, yang hidup di sawah berlumpur. Terus ada juga katak pohon. Nah, katak pohon ini yang mendiami batang-batang pohon tinggi. Terus ada katak kecil. Nah, katak kecil ini ada di wilayah Papua. Terus terakhir, LIPI, Lembaga Penelitian Indonesia, juga menemukan spesies baru bernama katak tanduk Kalimantan. Ada berbagai jenis katak. Dan terakhir ditemukan adalah katak tanduk Kalimantan. Nah, lantas kodok itu apa bedanya dengan katak? Kodok itu memiliki tekstur kulit yang kasar dan kering. Kulitnya tuh bergerenjil-gerenjil atau bergelombang-gelombang ya, memiliki bintil-bintil. Nah, kodok ini kaki dan tangannya cenderung lebih pendek sehingga lompatannya tidak terlalu tinggi. Badannya juga besar. Ya, kulitnya kasar, kaki dan tangannya lebih pendek sehingga lompatannya tidak terlalu tinggi. Nah, di Indonesia spesies kodok yang sering dijumpai di Indonesia adalah kodok buduk ya, dan kodok paru besar. Nah, terdapat sebuah spesies kodok baru yang ditemukan, yakni kodok wayang. Wah, yang sudah hampir terancam punah ternyata, teman-teman. Nah, di Indonesia ada sebuah katak yang memiliki ciri khusus. Ya, kita bisa buka bukunya halaman 54, di situ ada teks tentang katak. Ya, kita akan baca teks tentang katak Indonesia berikut. Katak merah. Indonesia memiliki berbagai jenis hewan yang unik. Salah satu hewan unik yang hanya dapat ditemukan di Indonesia adalah katak merah. Katak merah merupakan jenis katak langka. Katak merah dapat ditemui di Taman Nasional Gunung Gede, Pangrango, dan Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat. Habitat katak merah yaitu daerah perairan dengan arus lambat atau di aliran sungai kecil di pegunungan. Ciri khas dari katak merah adalah terdapat bercak-bercak berwarna merah pada seluruh tubuhnya. Seperti halnya hewan amfibi lainnya, katak merah juga memiliki kaki berselaput dan juga berkembang biak dengan cara bertelur. Ya, itu adalah katak merah yang merupakan hewan katak asli Indonesia. Ya, adanya di wilayah Jawa Barat. Nah, bagaimana fungsi dari bagian-bagian tubuh katak? Oke, kita akan membahas bagian-bagian tubuh katak beserta fungsinya. Ya, ini adalah katak merah yang tadi sudah kita baca teksnya. Nah, katak merah itu yang pertama bagian tubuhnya adalah mulut. Nah, mulut ini fungsinya adalah menangkap mangsa dan memakannya. Dalam mulut ini katak memiliki lidah yang panjang dan juga lengket. Untuk apa fungsinya? Untuk memangsa hewan yang berterbangan. Jadi kalau hewan terbang itu katak bisa langsung menangkap dengan jarak yang cukup jauh, dan lidahnya itu lengket karena air liurnya yang membuat lidah itu lengket sehingga mangsanya mudah menempel pada lidahnya. Nah, ini adalah keunikan dari lidah katak atau mulut dari katak. Ya. Berikutnya adalah mata. Nah, mata katak juga sangat unik. Selain untuk melihat, mata katak juga merupakan indera penglihatan dari katak yang dapat membedakan warna ketika suasana gelap. Jadi katak itu hidup di tempat yang gelap dan lembab. Nah, ketika tempat gelap dia dapat membedakan warna dengan jelas. Nah, terus mata katak juga dapat berputar ke segala arah dalam mencari mangsa. Jadi matanya itu bisa muter-muter kemana-mana. Kalau kita leher kita yang menengok ke kanan ke kiri atau ke atas ke bawah, tapi katak matanya yang berputar-putar melihat kondisi di sekeliling tempat hidupnya. Ya, itu adalah mata katak. Berikutnya ada kaki. Ya, kaki katak ini berfungsi untuk bergerak atau berjalan ya, seperti kaki biasanya hewan-hewan lainnya. Tapi kaki katak ini unik
karena dia berjalannya juga tidak terlalu sering dan lebih sering melompat, maka struktur kakinya pun dibuat seperti pegas atau per ya. Kalian bisa lihat kaki belakang itu agak menekuk seperti huruf S. Nah, itu fungsinya adalah untuk melompat, untuk tolakan ketika melompat. Nah, kaki depannya terlihat lebih kokoh dan lebih lentur. Nah, kaki depan ini berfungsi untuk menahan tubuh ketika dia mendarat dari lompatan. Ini adalah fungsi kedua kaki katak, kaki belakang dan kaki depan. Nah, di kaki katak ternyata di jari-jarinya dia memiliki selaput. Ya, selaput pada katak ini, selaput pada kaki katak digunakan untuk berenang. Selain untuk berenang, dia juga digunakan untuk menggali atau mengubur diri dalam tanah saat katak ingin hibernasi atau berdiam diri dalam tanah. Nah, berenangnya katak ini unik. Kenapa? Karena unik, maka dalam gaya berenang itu ada gaya katak, karena gaya berenang katak ini tergolong unik, makanya dalam renang ada gaya katak ya. Baik, berikutnya adalah bagian dari tubuh katak, kulit dari katak ini selain digunakan untuk melindungi tubuhnya dari lingkungan luar, entah itu dari panas matahari atau dari dinginnya cuaca, dari hujan. Nah, ternyata kulit katak ini dibuat lembab dan dijadikan sebagai alat pernapasan pada katak. Ya, jadi ketika di dalam air dia bernapasnya melalui kulit. Nah, kalau di darat dia bernapasnya melalui hidung. Ya, ini adalah bagian-bagian dari tubuh katak beserta fungsinya. Ya, kalian bisa searching lagi, bisa cari-cari lagi lebih dalam lagi fungsi dari tubuh-tubuh katak tersebut. Ya, ini hanyalah sebagian kecil dari bagian tubuh katak. Nah, masih banyak lagi bagian dalamnya. Bagaimana cara katak bernapas, bagaimana cara katak makan, ya kan? Melihat katak ini tidak memiliki gigi untuk mengunyah. Ya, baik teman-teman. Kita lanjutkan. Nah, materi berikutnya kita akan melakukan wawancara dengan teman. Apa sih wawancara? Kita sudah belajar membuat pertanyaan. Sekarang kita akan melakukan wawancara. Wawancara adalah satu kegiatan untuk mencari informasi tentang suatu hal melalui metode percakapan. Nah, namanya percakapan itu pasti tanya jawab. Ada yang bertanya dan ada yang menjawab. Siapa yang bertanya? Yang bertanya adalah orang yang membutuhkan informasi, orang yang mewawancara. Nah, sedangkan yang menjawab, orang yang menjawab adalah seorang narasumber. Nah, jadi wawancara adalah suatu percakapan antara si pewawancara dengan narasumber. Nah, ini adalah salah satu metode menggali informasi. Kalian bisa cari teman kalian sebagai narasumber, terus kalian buat pertanyaan dan cari teman kalian yang kompeten untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kalian ajukan. Nah, setelah dapat narasumbernya, setelah menentukan narasumber, hal yang harus kita siapkan sebelum melakukan wawancara adalah membuat daftar pertanyaan-pertanyaan. Ya, untuk apa? Fungsinya adalah agar kita lebih tersusun ketika bertanya kepada narasumber. Jadi pertanyaan itu tidak mengalir begitu saja, tidak melebar kemana-mana, tetapi pertanyaan tersebut tersusun dan terstruktur. Nah, kita membuat daftar pertanyaan dulu setelah menentukan narasumber. Nah, dalam membuat pertanyaan wawancara ternyata tidak sembarangan teman-teman. Ada langkah-langkah dalam membuat pertanyaan untuk wawancara. Apa saja? Ya, yang pertama, pertanyaan yang diajukan ketika wawancara itu tujuannya adalah untuk menggali informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Jadi tujuan untuk menggali informasi, bukan untuk bergosip, bukan untuk bergibah misalkan. Nah, itu bukan wawancara, tetapi gibah ya. Nah, setelah kalian menentukan topik yang akan diwawancara, kalian gali informasi dari topik tersebut.
Terus pertanyaan yang diajukan kepada narasumber juga harus sesuai dengan topik wawancara, tidak boleh melebar kemana-mana. Kalau misalkan pertanyaannya tentang hewan kesukaan atau hobi, hewan piaraan teman kalian, maka pertanyaannya adalah seputar hewan peliharaannya, ya seperti itu. Ya, lanjut. Menggunakan kalimat tanya yang sesuai. Apa saja sih kalimat tanya? Kalimat tanya kita sudah belajar tentang adik Simba. Nah, seperti apa, berapa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Itu adalah beberapa kalimat tanya yang bisa kalian gunakan untuk membuat sebuah pertanyaan. Jangan lupa di akhir kalimat tersebut bubuhkan tanda tanya, karena ini adalah kalimat tanya. Ya. Yang keempat, membuat lebih dari satu pertanyaan. Nah, jadi jangan hanya satu pertanyaan, kalau bisa lebih. Minimal 3 atau 5 dan lebih banyak, lebih mudah kita untuk menerima informasi, untuk mendapatkan informasi. Dan lalu pertanyaan yang kita buat itu sebaiknya berkelanjutan atau saling berkaitan antara pertanyaan nomor 1 dengan nomor 2, nomor 3 itu saling berurutan, saling berkaitan dan berkelanjutan. Nah, agar tidak membingungkan si narasumber dan pertanyaannya pun tidak muter-muter ke itu saja. Jadi kita terfokus pada pertanyaan-pertanyaan yang terstruktur. Ya. Yang kelima, pertanyaan wawancara sebaiknya dikelompokkan dari pertanyaan umum hingga pertanyaan khusus. Untuk apa? Agar si narasumber ini mudah diarahkan untuk memberikan penjelasan secara rinci. Ya, jadi si narasumbernya dapat menjelaskan secara rinci apa yang menjadi topik dari wawancara tersebut. Nah, ini adalah dimulai dari pertanyaan yang bersifat umum menuju ke pertanyaan khusus. Nah, pertanyaan wawancara yang diawali dengan pertanyaan umum itu akan memudahkan untuk memperoleh informasi yang rinci mengenai suatu hal. Ya, ini adalah metode membuat pertanyaan. Nah, yang terakhir, menggunakan bahasa yang santun. Santun itu artinya sopan, lemah lembut, penuh dengan adab, ya, menggunakan bahasa yang santun, tidak menyinggung pihak lain, tidak membela pihak lain atau tidak menjelek-jelekan pihak lain. Nah, dan juga pertanyaan yang dibuat itu mudah dimengerti oleh narasumber, tidak berbelit-belit pertanyaannya dan kalimatnya pun mudah dimengerti. Ini adalah salah satu membuat langkah-langkah membuat pertanyaan wawancara yang baik. Jadi tidak boleh menyinggung pihak lain, menjelekkan pihak lain atau membela satu pihak. Terus pertanyaannya pun harus mudah dimengerti dan juga mudah dipahami oleh si narasumber. Jadi ketika narasumber itu ditanya, maka narasumber itu sudah tahu, oh ternyata pertanyaannya tentang ini. Nah, jadi tidak berbelit-belit. Nah, teman-teman, itu adalah beberapa langkah-langkah membuat pertanyaan untuk wawancara. Kalian bisa persiapkan pertanyaan-pertanyaan yang kalian buat untuk melatih kalian dalam melakukan pertanyaan ketika wawancara. Nah, di buku sudah ada tuh di halaman 56. Kalian bisa tulis beberapa pertanyaan pada selembar kertas. Kalian bisa lihat contohnya tentang hewan kesukaan. Nah, silakan berlatih. Nah, semoga dengan sering berlatih kalian pun akan jadi pewawancara yang handal. Bisa jadi kalian nanti akan menjadi seorang wartawan atau menjadi seorang interrogator, orang yang menginterogasi. Nah, ya, baik teman-teman, sampai sini pembahasan kita di pelajaran tematik subtema 2 pembelajaran 3. Nah, insya Allah kita akan kembali membahas tematik pada subtema berikutnya, yaitu subtema 3 dan sampai di akhir nanti.
Oke, demikian pembelajaran tematik kali ini. Pak Jaya mohon maaf, semoga apa yang Pak Jaya sampaikan dapat menambah wawasan kalian dan dapat menambah pemahaman kalian dalam pembelajaran tematik kali ini. Untuk itu, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, dari Pak Jaya cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.